Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu As ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung kembali di room Webex meskipun tadi kita sudah menjadwalkan di Teams, tapi tadi dari pagi Bu As itu Teams-nya Bu As terganggu ya. Baik anak-anak, tetap semangat meskipun yang join hanya beberapa anak. Ini nanti hasil rekamannya akan Bu As share. Dan yang berhasil join hari ini 7 orang. Sebentar. Waalaikumsalam. Mas, makan surat ya? Makan mohon. Dan yang berhasil join hari ini pun akan Bu As rekam namanya. Jadi jangan pendapat bahwa yang tidak join itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi tetap berbeda. Jadi namamu di sini yang sudah join di sini tetap akan Bu As rekam ya. Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan menerapkan teknik menjahit. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang K3, jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja memang kita juga mestinya bisa bertatap muka, tetapi karena ini masih dalam pandemi juga materi itu akan Bu As simpan, tetapi beberapa minggu yang lalu ya Bu As sudah membaca meskipun ada jawaban yang hanya sebaris, ada 2 baris, ada yang bagus sekali jawabannya juga ada. Nah Bu As berterima kasih karena kamu sudah berusaha untuk memenuhi tugas. Untuk menerapkan teknik menjahit ini ya, nanti diharapkan ada banyak kompetensi. Nah, jadi kita belajar itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Ya, di mana tujuan pembelajaran ini harus kamu kuasai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Nah, yang akan kita pelajari hari ini hanya pada poin 1 dan 2 dan 3. Jadi yang pertama siswa dapat mendeskripsikan pengertian alat jahit, kemudian mengelompokkan alat-alat jahit, kemudian yang ketiga mendeskripsikan pengertian alat jahit maupun mengelompokkan alat jahit. Sampai nanti pada menjelaskan alat jahit pokok atau utama. Karena kalau kalian mau menjahit, kamu harus kenal dulu alatnya. Ya, harus tahu dulu seperti apa yang akan saya pelajari alat itu kamu harus paham, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, Mbak ya. Menerapkan teknik menjahit. Ya, menerapkan teknik menjahit. Ada alat jahit, ada macam-macam teknik menjahit, ada jahitan dan penyelesaiannya, ada penyelesaian pinggiran. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah ini. Alat jahit. Berdasarkan penggunaannya, jadi alat jahit itu dibagi menjadi 2. Ada alat jahit pokok, ada alat jahit bantu atau penunjang. Namanya saja pokok. Pokok itu berarti vital ya Mbak ya. Jadi tanpa alat jahit pokok ini kita tidak akan tidak bisa melakukan apapun. Jadi menjadi wajib alat jahit pokok itu. Ini Bu As masukkan dulu, ada yang nunggu 2 di lobi. Ya, ini ada yang masuk. Bu As masukkan dulu ya. Nah, sudah. Baik. Jadi namanya saja alat jahit pokok. Pokok itu wajib atau vital atau harus kita miliki ya. Kemudian alat jahit bantu atau penunjang, berarti dia yang bisa membantu kita atau menunjang dalam proses menjahit. Nah, ini kita akan masuk di sini. Alat jahit pokok.
Nah, ada berapa alat jahit pokok? Ada 5. Ya, ada mesin jahit manual, ada semi otomatis, ada mesin jahit otomatis, ada mesin jahit industri, ada mesin jahit penyelesaian. Ini adalah 5 ini kamu harus hafal, harus mengenal, harus tahu wajahnya. Oh, seperti ini mesin jahit manual. Jadi, melalui video conference ini atau webinar ini, Bu As berharap nanti kamu bisa punya sedikit gambaran, oh seperti ini, alat seperti ini yang nanti akan saya pelajari. Jadi untuk definisi ini nanti, untuk PPT ini nanti akan Bu As share di Google Class, kamu bisa baca kembali ya. Jadi ini ada alat jahit pokok itu pengertiannya apa, itu nanti bisa kamu baca sendiri. Kemudian nah ini, yang pertama tadi adalah mesin jahit manual, kita ada 5 ya. Kenapa tuh kok disebut manual? Namanya saja manual, mesin jahit yang menggunakan tangan atau kaki. Nah, ini adalah tempo dulu, Mbak. Jadi, dulu waktu teknologi belum secanggih ini, orang-orang memanfaatkan tangan dan kaki. Sekarang pun, tetangga Bu As masih menggunakan, tetapi sudah sedikit bergeser. Tidak menggunakan tangan atau kaki, tetapi sudah menggunakan dinamo, yaitu penggunaan listrik. Namun mesinnya bentuknya masih seperti ini. Ya masih sama seperti ini. Mereknya ada Singer, ada Butterfly, kan macam-macam ya, Mbak. Kalau ini mereknya Chiyoda. Ini dia menggunakan tangan atau engkol. Jadi di sini kalau kamu lihat perhatikan di sini coklat-coklat ini adalah apa? Tempatnya. Jadi kalau di portable itu ada, Mbak. Jadi dia dibawa kemana-mana bisa. Nah, ini dia di setting portable. Portable itu meskipun tanpa meja, dia bisa digunakan untuk menjahit. Nah, yang bawah ini adalah yang tangan, yang atas ini adalah yang kaki. Nah, kalau sekarang itu orang menggunakan dinamo. Jadi yang seperti yang di atas ini, tetapi kemudian diberi dinamo. Nah, itu adalah mesin jahit manual. Kita ada 5 ya. Mesin jahit manual ini dia memiliki bagian-bagian. Kapan Bu saya bisa lihat mesin jahit manualnya? Nanti, ya. Nanti jika sudah ada penjadwalan mungkin, akhir September ya Mbak, nanti sudah bisa tatap muka, tapi itu pun tidak semua ya, tatap mukanya tidak semua. Jadi nanti untuk tatap mukanya nanti juga, ini, apa namanya, sebentar ini ada yang di lobi lagi. Ini Bu As masukkan, ini 10 ya tadi. Partisipannya sudah yang di lobi sudah masuk ya? Iya, jadi gitu ya Mbak. Bu, 1. Jadi begitu. Jadi tadi, maaf, ini tadi kita sampai di sini ya. Nah, kita sampai di mesin jahit manual ini tadi. Nah, jadi orang-orang sudah menggunakan satu step lebih maju. Jadi dia menggunakan yang manual, tetapi dia menggunakan dinamo. Nah, ini tadi kita masuk di sini. Ada 1, 2, 3, 4, mana sih Bu yang permukaan dasar mesin, mana badan mesin, mana penutup dasar mesin, mana roda atas, mana roda bawah. Nah, ini nanti akan kalian pelajari ketika kalian sudah ini ya, ketika kalian sudah masuk ke bengkel busana. Ya, kamu akan melihat. Ya, kamu akan melihat seperti apa mesin jahit manual itu seperti apa nanti akan dilihat nanti ketika sudah ada pertemuan ya Mbak ya. Jadi ini cukup teori saja dulu. Kemudian kita lanjut untuk mesin jahit semi otomatis. Yang pertama adalah manual ya toh. Yang kedua mesin jahit semi otomatis. Nah, semi otomatis kenapa tuh Bu dibilang semi otomatis? Mesin jahit semi otomatis itu dikatakan mesin jahit serbaguna. Ini sudah satu step lebih canggih ya, karena dia menggunakan listrik.
ya, dia menggunakan listrik. Ada juga yang menggunakan cam atau pola. Cam itu namanya pola, Mbak. Kalau kamu lihat baju anak-anak itu ya, yang ada pola seperti ini, coba lihat di sini mesinnya. Ini kan ada apa namanya, motif-motifnya banyak ya. Ada yang zigzag, ada yang motif bunga, ada motif pinggiran, ada motif seperti daun-daun. Nah, itu adalah hasil dari mesin jahit semi otomatis. Nah, apakah kita punya mesin ini? Punya, kita di lab punya. Kapan kita praktek? Nanti kamu akan praktek ketika nanti sudah boleh, sudah dijadwalkan masuk ya. Semoga kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa tatap muka. Nah, mesinnya seperti ini. Coba kamu lihat di sini, bagian bawah ini dia itu kan ada rongganya ya, Mbak ya. Dia tidak seperti meja. Dia masih kelihatan. Ini kalau kamu coba perhatikan kursornya Bu As, di bawah ini nanti kamu ngambilnya skoci dari bawah sini. Nanti ada mengenal ada macam-macam skoci, ada sepul, kemudian ada benang ya toh. Nanti akan Bu As kenalkan ya. Besok minggu depan juga akan Bu As fotokan tentang alat-alat dari jahit itu sendiri ya. Jadi setelah mesin jahit manual, kita mengenal mesin jahit otomatis. Jadi tidak hanya sekedar untuk menjahit, tapi dia juga menghasilkan motif ya, atau kalau disebut ya, kamu kalau menyebutnya bisa bordir. Loh, bedanya apa yang tadi, yang 2 dengan yang 3? Kira-kira bedanya apa sih yang kedua dengan yang ketiga? Kan sama ya Bu, ada motifnya. Nah, beda. Kalau yang ketiga ini otomatis. Kenapa dia disebut otomatis? Karena dia memang sudah tanpa menggunakan meja pun dia bisa digunakan, bisa dijinjing. Kalau yang semi otomatis di sini dia terbuka, kalau yang otomatis dia sudah tertutup semua, Mbak. Jadi sini sudah tertutup semua, begitu. Ini di sini nanti bisa kamu bawa kemana-mana. Modelnya banyak, ada brother, ada Juki, ya toh. Kemudian ada butterfly, kemudian ada tipikal, macam-macam ya. Ini ada yang nunggu lagi di lobi. Ini Bu As masukkan dulu. Ya. Nah, jadi ini ya, ini adalah yang ketiga adalah mesin jahit otomatis. Berarti sudah ada berapa tadi? Sudah ada 3. Yang pertama manual, kemudian yang kedua adalah semi otomatis, yang ketiga mesin jahit otomatis. Nah, ini yang banyak kita punya itu kayak gini. Apa itu namanya? Mesin jahit industri atau disebut sebagai high speed. Kira-kira kecepatannya bagaimana? Kecepatannya ya jelas dia lebih cepat. High itu tinggi, speed itu cepat. Jadi mesin ini adalah mesin yang banyak digunakan oleh industri seperti di garment. Nanti kalau kamu sudah kelas 11, kamu itu kan melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi akan menggunakan mesin seperti ini. Ya, tetapi sebelum kamu menggunakan mesin ini, kamu harus mampu bisa menggunakan mesin jahit manual, ya toh. Kemudian menggunakan mesin jahit apa lagi? Menggunakan mesin jahit apa? Semi otomatis. Menggunakan mesin jahit otomatis. Kemudian menggunakan mesin jahit industri. Jadi industri itu mesin jahit yang kecepatannya tinggi. Coba kamu lihat di sini ada angka 3.300. Ini menunjukkan kecepatan. Jadi ini pun bisa diatur. Nanti kalau kamu baru belajar sebentar, maksudnya baru belajar ini pegang dinamo, pegang kendali untuk handling mesinnya, Bu As juga tidak berani nih memberikan angka 3.300. Tapi nanti akan Bu As setting supaya mesin itu
ramah ya, mesin itu bersahabat dengan kamu dulu. Mungkin Bu A setting angka 1.000 dulu, kalau kamu sudah mampu baru 2.000, kalau sudah mampu baru 3.300. Caranya seperti itu ya Mbak. Nanti juga kita akan praktek di sini. Kapan Bu prakteknya? Nanti ya, nunggu pandemi berakhir ya, karena memang, ini adalah musibah kita bersama, jadi, kalian pun juga harus memahami kondisi kita. Seperti ini, tidak hanya kamu yang repot, Bapak Ibu guru juga repot untuk mempersiapkan pembelajaran seperti ini ya. Banyak kendala, apalagi kalau sinyalnya kurang bersahabat. Aduh, kita sudah on, tapi ternyata tidak bisa pembelajaran. Jadi mohon maaf, pembelajaran ini juga, sampai molor itu juga karena kendala teknis ya, Mbak, ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian kita lanjut lagi yang kelima. Ini adalah mesin jahit penyelesaian. Nah, coba kamu lihat di sini gambar 1 dan 2 ini kira-kira beda apa sama? Sama fungsinya, tapi beda penggunaannya. Kalau ini kita sebut manual ya. Tadi ada manual yang digunakan pakai tangan dan kaki. Ya toh. Nah, ini juga gitu, ini sudah menggunakan mesin, tapi ini dia masuknya manual, Mbak. Jadi kalau untuk seperti penjahit-penjahit kecil ataupun konveksi kecil bisa menggunakan yang kayak gini. Tapi kalau di pabrik, di garment sudah menggunakan yang nomor 2 ini, yang tipikal ya. Dia cepat dan dia ketebalannya juga bisa mengobras tebal. Namanya saja mesin jahit penyelesaian. Ini dapat digunakan untuk menyelesaikan tiras, bisa mengobras, kemudian bisa wall seam ya. Jadi kamu kalau punya jilbab atau kerudung pinggirannya itu kan, dia diselesaikan dengan mesin khusus ya. Lah ini yang disebut dengan mesin penyelesaian. Nah, jadi, tadi Bu A sudah menjelaskan ada 5. Iya toh, ada 5. Nah, nanti silahkan, ada tagihan, ya, ada tagihan yang perlu kalian kerjakan pada pertemuan kali ini, nanti akan Bu A share setelah, materi webinar ini, ya. Kemudian ya, sudah berakhir ternyata materi kita. Ya, jadi hari ini adalah pengenalan mesin, ya, pengenalan mesin. Karena tadi kita memang untuk materinya banyak yang ini ya, banyak yang belum. Ya, ini Mbak Cindy baru join ya. Iya, Mbak Cindy baru join. Iya, tolong nanti yang join itu kalau bisa, tepat waktu ya, karena kita juga untuk Webex ini hanya 50 menit. Jadi, Bu As ulangi, ini tadi ada, apa namanya, mesin jahit manual, semi otomatis, kemudian mesin jahit otomatis, mesin jahit high speed, dan yang terakhir adalah mesin jahit penyelesaian ya. Nah, semua ini nanti harus kita kuasai, Mbak, harus kita bisa mengoperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. Menggunakan apa? Tetap menerapkan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, contohnya apa? Ketika berada di ruang lab kita menggunakan alas kaki. Biar kalau ada apa namanya? Arus listrik yang bocor tidak langsung menyentuh kita karena kita sudah menggunakan alas kaki. Kemudian apalagi kita bisa menggunakan masker ya, menggunakan masker karena sebetulnya bahan atau kain itu juga mengandung limbah. Kemudian ketika motong kita perlu menggunakan sarung tangan besi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah APD atau alat pelindung diri yang kemarin sudah, Bu As share videonya. Nah, untuk pertemuan, kali ini sampai itu dulu, jadi pengenalan mesin-mesin, nanti Bu As akan jadwalkan untuk pengenalan, alat bantu jahit. Oh iya, untuk alat bantu jahit ini sambil Bu As, apa namanya, jelaskan bahwa alat bantu jahit ini, eee,
kita idealnya untuk jurusan tata busana, baik untuk kakak kelasmu yang ada di kelas 11 ataupun 12 itu memiliki satu kotak. Satu kotak itu isinya ada banyak sekali, mulai dari gunting ya. Minggu depan kita akan mengenal, macam-macam itu, ada gunting, gunting kain, kemudian ada gunting kertas, ada gunting benang, ada gunting bordir, ya toh. Kemudian ada sepul, ada sekoci, ada benang jahit, ada benang sulam, ada doslah, ada rader. Nah, kemudian ada skala meter, ada veterband, ada Michelin, kemudian ada pendedel, ada needle threader, ada jarum tangan, ada jarum jahit, ada jarum mesin, kemudian macam-macam. Nah, itu nanti minggu depan akan Bu As tayangkan. Sementara kamu mengenal dulu, nanti ketika sudah ada jadwal dari pusat boleh tatap muka, nanti langsung Bu As undang untuk menuju ke lab kita, gitu ya Mbak ya. Jadi mohon bersabar, sementara ini kita hanya bisa komunikasi via video conference. Nah, itu nanti juga kalau yang tahun lalu itu kamu boleh beli sendiri boleh, beli sendiri boleh, meminta kami untuk mengkoordinir untuk membelikan bareng-bareng juga boleh. Karena kalau beli rame-rame itu kan belinya tidak 1, 2 itu kan lebih murah, Mbak. Jadi kita belinya itu lusinan. Misalnya kamu satu kelasnya ada 72 anak, kita beli lusinan itu lebih murah. Kalau yang kakak kelasmu kemarin itu, mereka minta bapak ibu guru yang membelikan. Jadi mereka iuran komplit itu termasuk apa namanya, ada penggaris pola kecil, pola besar, pemidangan, ya sampai dengan kain strimin, sampai benangnya semua itu 200.000. Itu sudah komplit semuanya. Itu alat-alat itu nanti kamu gunakan sampai dengan kelas 12. Tapi misalnya kok kamu, "Bu, saya enggak mau ah dikoordinir, saya mau beli sendiri aja Bu," silahkan, tidak apa-apa ya. Jadi kalau kita diminta untuk mengkoordinir, kita koordinir, tapi kalau kalian mau beli sendiri juga enggak apa-apa ya, gitu. Tapi alat-alat itu wajib kamu punya. Sebagai apa? Sebagai modal untuk belajar menjahit. Sementara itu dulu. Sampai di sini paparan Bu As, jadi tadi sampai dengan mesin penyelesaian ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, ada 12 partisipan ini ya. Harusnya 36 ini yang join baru 12. Banyak sekali ini yang belum. Ada yang mau tanya? Sebelum Bu As akhiri, karena untuk Zoom meeting itu hanya 50 menit, Mbak. Jadi Bu As tidak bisa berlama-lama. Bu As tadi pikirnya pakai Teams, tapi ternyata Teams sendiri itu juga tidak support dengan apa namanya ini, jadi ada kendala terus. Coba siapa yang mau tanya? Mbak Isna? Mbak Isna mengangkat tangan ini mau tanya, silakan Mbak. Ada yang mau tanya? Untuk tugasnya nanti akan Bu As share, mungkin paling lambat Bu As share sekitar maghrib ya. Karena ini nanti waktunya kan sampai dengan 1 minggu tugasnya. Jadi kamu masih ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nanti akan Bu As share nanti sore-sore atau malam ya, karena habis ini juga Bu As harus ngajar lagi via video conference lagi. Gitu ya Mbak. Ada pertanyaan tidak ini? Deva Dwi Anissa. Coba ini tak fotonya ini ya. Halo? Halo, tidak ada yang tanya ini? Jelas semua. Ini kalau seperti ini tidak ada yang menanggapi itu Bu As juga berpikir ini tuh materi Bu As terdengar apa tidak, kok nggak ada yang menanggapi gitu ya. Jadi kurikulum 2013 itu menuntut kalian untuk ini loh Mbak ya, untuk bisa berpendapat, untuk bisa mengemukakan pendapat, berpikir kritis. Nah, jadi jangan malu-malu. Ini ada Mbak Zulfa, Mbak Rosa, Mbak Naila ya.
Sudah? Kalau tidak ada ya, kalian tunggu di Google Class nanti akan ada share-sharean terkait dengan tagihan yang harus kamu lakukan hari ini pasca mengikuti webinar, biar Bu As tahu kamu paham atau tidak, gitu ya. Ya udah gitu, terima kasih untuk join-nya ya, nanti akan diinfokan lagi. Bu As akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.